Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di beberapa video yang lalu sudah sempat kita sampaikan sekilas tentang profil singkat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan kenapa kita harus bermadhab, kenapa kita perlu mengikuti salah satu madhab di antara 4 madhab yang ada saat sekarang ini. Dan juga insya Allah nanti kita akan sampaikan nama-nama ulama besar yang bermadhab Imam Syafi'i atau mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan hukum fikih. Yang pertama, kenapa kita perlu dan bahkan sebagian ulama mengharuskan kita mengikuti salah satu madhab? Alasan yang pertama, bahwa kita ini masih belum mampu untuk memahami dalil Al-Quran dan hadis secara baik sebagaimana para ulama pendiri madhab memahaminya dengan baik. Artinya apa? Al-Quran dan hadis itu adalah dalil utama di dalam agama Islam dan itu berbahasa Arab. Tentunya untuk memahami itu diperlukan pemahaman bahasa Arab yang sangat baik, yang sesuai dengan lidah orang Arab. Bukan berarti kita mengecilkan orang yang bukan berdarah Arab, tidak. Tapi untuk memahami Al-Quran dan hadis harus memiliki banyak kemampuan. Harus paham bahasa Arab. Untuk ilmu Al-Quran harus tahu ilmu tafsirnya, kemudian tahu asbabun nuzulnya. Kemudian untuk ilmu hadis harus paham bahasa hadis, harus paham perawi-perawi hadis, kemudian juga harus mengerti bagaimana asbabul wurudnya, alasan kenapa hadis itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan sebenarnya bukan cuma itu yang menjadi syarat kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Maka dari itu tidak semua orang bisa menyimpulkan hukum fikih dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Bahkan ketika kita hanya mengetahui satu hadis tentang hukum fikih, bisa jadi apa yang kita pahami tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena untuk menentukan sebuah hukum harus melihat dari semua hadis yang berkaitan dengan hukum itu. Tidak cukup kalau hanya melihat dari satu hadis. Maka dari itu kadang akan terjadi kesalahan dalam menentukan hukum ketika kita hanya melihat satu hadis sementara kita tidak tahu atau mungkin tidak pernah membaca hadis-hadis yang lain yang sebenarnya juga berhubungan dengan hadis tersebut. Contoh yang sangat sederhana, di dalam sebuah ayat Al-Quran misalnya, kita contohkan Al-Quran, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan maisir dan perjudian. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam minuman keras dan perjudian ada dosa yang besar dan ada kemanfaatan bagi orang-orang. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Kalau ada orang yang hanya melihat kepada ayat ini untuk menentukan hukum minum khamr, maka kalau dia melihat sejarahnya, dia akan menemukan bahwa ayat ini hanya sebagai pendahuluan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan orang Mekah agar berhenti minum khamr. Di dalam ayat ini Allah tidak mengharamkan. Allah hanya menjelaskan bahwa ada dosa yang besar, tapi ada juga manfaatnya. Kalau orang yang sok pinter ingin langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis sementara dia belum mampu, kemudian membaca ayat ini tanpa membandingkan dengan ayat yang lain dan kemudian didukung dengan hadis Rasul, maka dia akan menyimpulkan bahwa khamr tidak haram karena di dalam ayat ini tidak ada larangan. Makanya perlu kita kaji ayat-ayat yang lain, kemudian sejarah hidup Rasulullah SAW, di mana ada tahapan-tahapan Allah mengharamkan khamr, kemudian cerita bagaimana Rasulullah SAW
mengharamkan khamr secara total, dan itu berproses atau bertahap. Intinya, dalam menentukan hukum tidak bisa kita hanya menggunakan satu dalil saja, karena untuk menentukan sebuah hukum harus kita lihat semua dalil yang berkaitan dengan hukum itu, dan kita masih belum memiliki kemampuan untuk itu. Bukan kita mengecilkan, tapi kita sadar diri bahwa kita masih belum ahli, belum layak untuk menentukan hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kita perlu mengikuti salah satu madhab dari 4 madhab yang ada. Kenapa? Karena ulama-ulama madhab yang ada di 4 madhab ini sudah menyaring berbagai macam dalil dan sudah mempertimbangkan dengan pertimbangan yang sangat matang dan bisa dipertanggungjawabkan, karena kehati-hatian mereka lebih besar daripada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita perlu bermadhab, yaitu kita bisa melihat dari nama-nama ulama besar yang akan kita sebutkan ini, begitu banyaknya ulama-ulama hebat sekelas Imam Nawawi, Imam Suyuti, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan ulama-ulama dari madhab lain. Ulama sebesar itu pun masih merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan para ulama, di hadapan para pendiri madhab. Ulama sebesar itu pun masih bermadhab. Ada yang bermadhab Syafi'i, ada yang bermadhab Hanafi, ada yang bermadhab Hambali, ada yang bermadhab Maliki, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ulama sebesar itu pun masih mengikuti madhab, tidak menyombongkan diri, tidak mengatakan saya bisa mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis secara langsung, tidak. Bahkan mereka pun masih mengikuti madhab. Itu alasan kedua. Ulama besar pun mengikuti madhab, apalagi kita yang masih memiliki ilmu mungkin hanya sedikit, atau bahkan kita sadar diri bahwa kita tidak memiliki ilmu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita perlu bermadhab, karena para ulama yang merumuskan madhab-madhab tersebut kemudian menyampaikan madhab-madhab tersebut kepada kita adalah ulama-ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat berhati-hati dalam menentukan hukum. Bahkan mereka sangat takut untuk berfatwa, takut untuk menyimpulkan hukum. Namun itulah amanah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyampaikan ilmu sesuai dengan kehati-hatian mereka. Tentunya ilmu dan juga pendapat yang mereka simpulkan dan mereka sampaikan dengan hati-hati, insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita perlu bermadhab? Karena semua madhab yang ada sampai saat ini yang masih tersisa 4 itu, yang paling populer 4 itu adalah madhab-madhab yang tersambung secara sanad keilmuan kepada Rasulullah SAW. Bisa kita lihat dalam profil para pendiri madhab. Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq pernah belajar kepada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir pernah belajar kepada ayah beliau yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin pernah belajar kepada ayahanda beliau yaitu Husain. Husain pernah belajar kepada ayahanda beliau yaitu Ali, dan bahkan pernah belajar langsung dari Rasulullah SAW. Artinya ilmu yang ada pada 4 madhab ini masih tersambung dengan ilmu Rasulullah SAW. Begitu juga para penerus madhab dari 4 madhab ini sampai ulama-ulamanya, terus sampai kita, itu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan insya Allah di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi itulah alasan-alasan kenapa kita perlu dan bahkan harus mengikuti madhab. Orang yang tidak mau mengikuti madhab atau bahkan menyalahkan orang yang bermadhab, dikhawatirkan ada rasa sombong di dalam dirinya, merasa dirinya hebat, bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, bisa mengambil dan menyimpulkan suatu permasalahan, atau bahkan menyalahkan orang lain yang bermadhab. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Silahkan jika Anda memiliki pendapat yang menurut Anda benar, tapi jangan salahkan orang lain yang berpendapat berbeda dengan apa yang Anda yakini. Jadi itu alasan-alasan kenapa kita perlu dan bahkan harus bermadhab. Dan di sini ada ratusan nama ulama yang bermadhab Imam Syafi'i. Insya Allah untuk nama-nama ulamanya akan kita sampaikan secara lebih detail di pertemuan atau video yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui siapa sebenarnya diri kita,
bahwa kita masih belum pantas untuk menyimpulkan Al-Quran dan hadis atau menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis, kita masih sangat perlu untuk mengikuti pendapat para ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.